Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Dan saya Welanda Umi Fitri Ananda. Di sini kami akan berdiskusi tentang Bermedsos dengan wanita hingga basah dari kelompok 6. Nah, di zaman yang modern, canggih, dan teknologi semakin terdepan, banyak hal-hal yang kadang disalahgunakan, dan ada kelebihan dan kekurangan dari media sosial ini kan. Kayak kelebihannya tuh bisa memudahkan kita untuk bersosialisasi, untuk mencari teman, terus tuh mencari informasi lebih mudah gitu kan. Kalau misalnya dari kekurangannya tuh kayak keburukannya lah, itu tuh kayak apa sih? Kayak mudah membuka peluang negatif gitu, peluang negatif situs-situs dalam yang kehidupan tak boleh. manusia gitu. Kayak situs-situs yang tidak No. diperbolehkan. Jadi kayak kembali ke tema kita kan, bermedsos atau bermedia sosial dengan wanita hingga basah. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami ini sama juga dengan kayak berzinah tapi lewat HP online, zinah online gitu. Nah, kalau zinah online menurut saya nih kayak tentang dimana laki-laki dan perempuan itu tuh kayak berinteraksi atau berbicara tentang hal-hal yang tidak senonoh gitu, yang mungkin membangkitkan syahwat antara misalnya syahwat laki-laki, bahkan syahwat perempuan juga bisa. mungkin bisa gitu. Jadi kayak apa sih kalau bahasa kerennya tuh sekarang kayak sikit-sikit kan minta pap, kirim foto pap, gitu kan, pap dong gitu. Astagfirullah. Nauzubillah. Itulah kan, kalau misalnya bermedsos dengan wanita hingga basah tuh mungkin kali lewat video call, mungkin ya Kayak video call dengan ceweknya chatting gitu. Awalnya tuh dari Balasan DM, habis itu pindah ke WA, pindah lagi ke video call, berujung ke hal-hal yang negatif, tidak senonoh. Jadi kalau bermedsos dengan wanita hingga basah bukan hanya sekedar chatting, tapi juga kayak pandangan gitu. Kita kayak memandang sesuatu yang haram gitu, yang tidak pantas untuk kita pandang. Misalnya pikiran pun jadi kemana-mana kan, pikiran jadi kemana-mana. Jadi hal-hal negatif langsung bermunculan gitu. Jadi syahwat tuh kayak naik gitu, apalagi laki-laki kan mudah kayak lihat gambar gitu ya, kayak langsung syahwatnya naik gitu. Apalagi kayak sekarang nih lagi boomingnya kayak ada aplikasi yang apa sih, kayak aplikasi micet. Itu tuh kayak prostitusi online tapi dia lewat foto. Prostitusi online online itu yang kayak kekinian gitu ya. Kekinian kayak Allah. Foto-foto orang, foto-foto wanita sih yang korbannya ini perempuan. Foto perempuan yang mungkin tidak berbusana, mungkin itu diperjualbelikan di lewat aplikasi micet gitu. Jadi kayak inilah kayak penyebab dari teknologi kan, semakin canggih teknologi maka semakin mudah pula peluang untuk hal-hal yang buruk, negatif, bahkan baik, buruk dan baiknya. Mungkin Sania kan ada tuh di dalam surah Al-Isra ya, ayat 32, yang artinya kan, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk. Itu kan doa Allah sendiri kan, dalam kitab Allah, malahan Allah dah suruh untuk menjauhkan gitu. Berfirman kan untuk menjauhi kita zina. Pacaran aja kita tidak boleh, bersentuh-sentuh aja kita tidak boleh, apalagi sampai hal-hal yang kayak gitu kayak loh, zina gitu. Karena ini kan ada batasan antara cewek dan cowok kan. Kayak ada hadis juga dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, itu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyendiri atau berkhalwat dengan perempuan, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Nah, mungkin di sini kan kayak berkhalwat lewat telepon, video call, chatting sampai jam 12 malam ke atas itu kan mungkin perbincangannya udah berbeda, udah kayak
ndak senonoh gitu. Dan mungkin yang kayak yang LDR-an tuh. yang kayak LDR mungkin. Tapi kita ndak boleh Nggak seuzon seuzon. kan, kita harus Tapi- berpikir. Tapi ini kan tentang pembahasan kita kan. Ada hal-hal yang kayak gitu, kadang kan kadang ada hal yang kayak gitu. hal-hal kayak LDR-an gitu, atau enggak hal-hal yang kayak memang yang kayak dari micet-micet tadi tuh bisa aja enggak bisa ketemuan lewat itu. Mungkin kalau untuk orang yang sudah menikah dihalalkan. Iya, Tapi boleh. kalau untuk orang yang belum menikah ini sangat ditentang oleh agama, bahkan diharamkan. Jadi jangan sampailah kita berbuat hal yang kayak gitu. Nauzubillah. Nauzubillah. Terus tuh ada juga tuh dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua yaitu telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah atau lisan bisa berzina dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan juga bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kan bermedsos dengan wanita kan ini kayak termasuk zina apa? Zina hati, Zina berangan-angan, qalbi. membayangkan. Mungkin kalau mereka chatting itu kayak juga termasuk dengan zina tangan, mengetik atau mencari dengan dan sama juga dengan zina mata, melihat hal-hal yang diharamkan Dan gitu. menghalukan hal-hal yang tidak boleh dihalukan, yang belum pantas Belum untuk pantas. dipikirkan gitu. Apalagi kayak kita masih mahasiswa gini, jangan sampai ya Allah astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Jadi untuk pembahasan ini itu sangat tidak diperbolehkan oleh agama, oleh syariat. Jadi hukumnya sama juga dengan zina apa tadi itu? Zina qalbi. Zina kolbi atau bahasa kontemporer, bahasa modernnya zina online. Zina Zina online. online lewat telepon, lewat HP, HP, lewat video call, micet ke apa itu tuh aplikasi yang disalahgunakan. Mungkin orang tuh buat aplikasi itu mungkin nggak tahu juga kan, itu hal-hal yang baik tapi disalahgunakan oleh orang untuk jadi prostitusi online gitu. Itu jadi kayak Dan juga kan ada tuh Quran surah An-Nur. Quran surah An-Nur itu menjelaskan tentang ayat 30 dan 31 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi tuh dari Allah sendiri, dari firman-Nya udah Allah larang, Rasulullah juga melarang untuk melakukan hal-hal zina. Mata juga bisa berzina, katanya kan. Semua anggota Mulut, tubuh bisa tangan, berzina. kaki, telinga bisa berzina. Semua anggota tubuh bisa berzina, apalagi hati kan. Daripada berzina bagus langsung nikah aja. Nikah. Nikah halal, bisa kemana-mana berdua. Nah, daripada berzina, kalau misalnya belum mampu untuk menikah, pernah dengar tuh kalau belum mampu untuk menikah lebih baik berpuasa, bersedekah untuk menahan diri dari syahwat yang mungkin kita ndak mampu untuk melawannya. Dan ada juga kayak berenang, berkuda. Kalau misalnya ndak bisa lah berenang atau berkuda, kita pergi aja ke tempat kajian, terus tuh berkumpul dengan orang-orang yang soleh, soleha, yang orang-orang baik. Itu kawan-kawan yang baik juga berpengaruh dalam pergaulan, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat berpengaruh. Di lingkungan kita juga berpengaruh sekali. Jadi kayak pentingnya kita itu menjaga kehormatan diri sendiri, kehormatan teman kita, orang lain dan pasangan kita gitu, yang mungkin ada dekat
dekat gitu, tapi janganlah ya. Jangan Janganlah sampai. ya. Sebenarnya berawal dari pegangan atau enggak berawal dari chattingan, Balas membalas ya. balas membalas, Ujung-ujungnya lari terbalas. ke hal-hal yang nauzubillah. Bismillah. Mungkin sekian dari kelompok kita, dari kelompok kami, kelompok 6, membahas tentang bermedsos dengan wanita hingga basah. Jadi intinya tuh itu termasuk dari zina qalbi, Atau zina pikir, zina online. online atau Dan- zina online. Dan itu sangat diharamkan oleh agama. Allah juga udah mengeluarkan firman-Nya, Rasulullah juga udah bersabda, berarti itu dilarang. Sudah banyak hadis-hadis yang sangat melarang untuk kita melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai ada yang membenarkan perbuatan Hal itu. hal-hal yang kotor tersebut. Memang kita tidak bertemu langsung, tapi kan hal itu kan membuat Juga kita bisa. pikiran dan Juga sangat memungkinkan untuk menimbulkan syahwat gitu. Jadi akhir dari diskusi kita, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kesalahan. kata atau perbuatan selama video ini kalian tonton. Salahnya datang dari kami dan benar datang hanya kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.